pemirsa Smart TV, balik lagi bersama kita yang pastinya cuma ada di acara Ngopi Ramadan, ngobrol perkara Islam. Nah, Teh Dewi, narasumber kali ini kan alhamdulillah sudah ada di sini. Jadi kita langsung aja serahkan mungkin ya. Tapi sebelumnya Teh Dewi udah tahu belum? Belum nih. Aduh, jadi kita langsung perkenalan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah hari ini kita bisa berkumpul pada kegiatan yang sangat mulia kita dalam menyampaikan bab materi tentang hasanah keislaman. Sebelum menyampaikan, saya akan menyampaikan dulu perkenalan nama Muhtajul Muttaqin. Kebetulan tinggal di Ciranjang, sehari-hari ya sebagai pengajar juga di lembaga Nurul Islam ya, di MA Nurul Islam. Alhamdulillah, jadi sekian lama kita bisa bermuajahah pada acara hasanah keislaman ini. Gitu. Itu perkenalannya, Neng. Kalau untuk kesibukannya selain di sini ada lagi nggak, Pak? Kesibukannya selain daripada mengajar, setiap hari ya mengurus anak saja. Gitu. Kebetulan anaknya banyak, jadi alhamdulillah banyak anak banyak rezeki, amin. Alhamdulillah begitu. Jadi apa yang disampaikan tadi kata Neng bahwa betul banyak anak banyak rezeki. Jadi setiap hari saya ngurusnya sama bapak rumah tangga gitu. Ya, bapak rumah tangga tapi anaknya anak orang lain gitu. Anak orang lain? Iya. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Jadi anaknya banyak gitu. Jadi ngurus, ada punya anak didik juga santri. Oh iya betul berarti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau diajak hasanah keislaman, insya Allah kita mau, karena ini ada bagian dari kebaikan kita. Selama mudah-mudahan ilmu yang kita nanti sampaikan bermanfaat. Gitu. Amin. Khususnya bagi diri pribadi. Begitu ya. Tapi sebelumnya Bapak tahu nggak ngopi di sini apa gitu? Kirain ngopinya ngopi ABC. Gitu. Aduh. Ternyata ngopinya ngopi yang ngobrol perkara iman kayaknya. Ngopi tanpa kopi kan? Gitu. Iya betul. Iya. Jadi kita isi ini dengan insya Allah dengan ilmu lah gitu, Pak. Amin. Mudah-mudahan. Kalau untuk ngobrol kali ini kita mau ngobrolin apa nih, Teh Dewi? Nah, untuk ngobrol kali ini bersama Bapak Zul ya, bisa dipanggil Bapak Zul. Bagaimana cara menyempurnakan saum dengan amalan yang berlipat ganda? Ya. Alhamdulillah. Di kesempatan hari ini kita ngobrol tentang Ramadan, karena ini bulan Ramadan. Ya jelas kita cara mengamalkan bagaimana cara kita untuk beramal di bulan Ramadan biar lebih besar atau lebih banyak pahalanya. Jelas yang pertama, kalau kita melihat kepada rujukan Al-Qur'an, pada dalam Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ada dua indikator di sana. Yang pertama, kita saum di Ramadan ini dengan dua indikator. Yang pertama, keislaman. Apa? Keislamannya adalah keimanan. Yang kedua adalah indikator yang kita tempuh itu adalah tatakun. Jadi saum ini bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak, harus didasari dengan indikator keimanan biar kita menjadi orang-orang yang takwa. Yang takwa. Akhirnya kan goalnya kita di takwa. Kenapa? Takwa itu adalah salah satu yang kita cari untuk di bulan 30 hari ini. Bagaimana untuk mengamalkannya bagaimana? Nah, begini Teteh puasa dari awal sampai 30 hari. Amalan yang seutuhnya kita tahu kan tidak tahu nih apa yang kita lakukan, berapa amalannya. Maka itu semua ditakar dalam keilmuan. Biar amalan kita lebih sempurna di bulan Ramadan, harus dengan keilmuan. Keilmuan. Keilmuan itu kan. Betul.
Amal tanpa ilmu bagaikan pohon tanpa buah. Gitu kan, tanpa ya? buah, tanpa daun, kering lah gitu. Kering Makanya lah. tadi iman akan menghasilkan ketakwaan. Ketakwaan ini akan kita raih dengan Keilmuan. Ilmu ini. Nah, makanya bagaimana cara kita untuk mendapatkan amal yang mulia ini, bulan yang sangat berkah ini, biar kita nambah amalannya, sempurna amalannya. Kata ulama dalam kitab Nawadir berkatakan ada 8 indikator. Mungkin dari 8 ini Teteh sering melakukan. Nah, biar kita tahu kan nih, kita buktikan. Kenapa kita melakukan hal itu pada bulan Ramadan? Oh, ternyata amalan-amalan ini yang akan menjadikan amalan kita lebih sempurna di bulan Ramadan. Gitu kan? Amalan yang pertama adalah kita harus melakukan sahur. Sahur, iya. Ya, mungkin Teteh suka sahur? Suka, alhamdulillah, insya Allah. Ya kan? Karena sahur itu adalah salah satu zohiriyah kita. Padahal secara batiniah Rasul berkata, kata Rasul, sumu tasihu. Ya, saumlah engkau, maka tasihu, maka akan sehat. Sehat bagaimana? Sehat zahir, sehat batin. Salah satunya adalah kita untuk menunjang pada saum. Saum itu kan menahan lapar dan dahaga. Maka ada dulu jeda di malam hari kita bangun untuk melaksanakan sahur. Aktivitas sahur diantaranya kita makan makanan dan minuman yang halal serta yang sehat. Gitu. Satu sahur. Sahur itu adalah amalan yang akan menyempurnakan terhadap ibadah. Coba kebayang kalau Teteh tadi pagi tidak sahur. Lemes lah gitu, aduh. Kayaknya sekarang nggak bisa ngomong, maunya tidur gitu kan. Kayaknya nggak kesini tadi ya Teh Dewi. Itu satu. Yang kedua adalah amalan yang menyempurnakan saum itu adalah kalau cepat-cepat buka kalau sudah waktunya. Ya, tidak dinanti-nanti lah itu, tidak menunda. Tidak engke-engke, so bahasa Jerman namanya. Jerman. Di bahasa Sundanya jangan diengke-engke. Kalau sudah dur, cepat-cepat membukakan. Bukanya itu harus dengan hal yang manis. Ya, kalau disunahkan Rasul adalah kurma. Ya, kenapa kurma? Karena sunnah Rasul. Silakan kalau nggak ada kurma, minuman atau makanan yang manis. Gitu. Karena itu adalah salah satu sunnah. Itu yang menyempurnakan tuh. Cepat-cepat buka sebelum waktu. Sudah waktu. Kalau belum waktunya jangan. Iya, batal. Sekarang kan sudah banyak ya orang cepat-cepat buka, takutnya salah mengamalkan pengertian ilmu ini. Gitu kan ya. Nah, jadi cepat-cepat buka dengan kurma ataupun hal yang manis di dalam waktu sudah masuk waktunya. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita perbanyak baca Al-Qur'an. Kalau bahasanya kita tadarus. Atau orang Sunda mangadares. Nah, tadarus, perbanyak baca Al-Qur'an. Sekiranya dari ketiga itu kita sering melakukan itu kan? Hampir di lembaga-lembaga pendidikan, hampir di majelis-majelis ta'lim, hampir organisasi manapun, kalau di bulan Ramadan sering melakukan pembacaan ayat Al-Qur'an. Itu adalah yang ketiga, amalan yang akan menyempurnakan ibadah saum kita, yaitu tadarus Al-Qur'an. Jangan tadarus HP. Tadarus HP. Scroll TikTok gitu. Iya, TikTok, IG, Facebook, yang lainnya. Boleh itu, selama itu memberikan manfaat lah gitu. Betul, bermanfaat. Nah, manfaatkan, karena waktu Ramadan ini tidak 1 tahun, hanya 30 hari. Itu pun kalau laki-laki, kalau perempuan kan dipotong seminggu kadang ya Teh Dewi. Ada yang 10 hari, tergantung kesehatannya masing-masing. Iya. Nah, yang ketiga keempat, perbanyaklah sedekah. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu disebutnya Yaumul Barakah atau Syahrul Mubarak, bulan keberkahan. Maka jangan lewatkan sedekah. Sedekah itu jangan dikaitkan dengan hanya materi. Sedekah dengan senyuman. Ya kan? Iya. Makanya Teteh datang senyum. Ya kan? Dengan orang ketemu senyum. Asal jangan pas ketemu pohon senyum. Apalagi kalau senyum-senyum sendiri ya. Senyum sendiri. Jadi senyum. Yang keempat adalah banyak sedekah dengan senyum, dengan kalau kita mampu ya dengan materi.
Dan yang perlu dicatat, sedekah itu berikan kepada orang yang mampu, yang tidak mampu, kepada orang yang perlu, yang membutuhkan lah gitu. Itu karena ada sedekah kepada orang yang tidak membutuhkan, akhirnya bukan jadi ibadah. Tentu saja, teteh kasih uang ke teman kita, nih saya kasih uang 2.000, pasti bakal, kamu mah ngehina ke saya kan? Oh iya, betul. Karena mereka orang yang membutuhkan 2.000 pun pasti. Jadi kesannya beda ya kalau sama yang. Dan tatkala kita diberikan materi sekian kecil, bagi yang tidak butuh, besar bagi yang tidak butuh, tidak akan besarnya tidak akan terima. Tapi bagi yang butuh kecil, meskipun kecil pasti dia bersyukur lah ya kan? Coba dalam kehidupan kita sosial di masyarakat. Jadi yang keempat, perbanyak bersedekah. Yang kelima, sholat malam. Apa? Tahajud gitu. Bisa diartikan tahajud. Itu dalam surah Al-Isra ayat 79 kalau tidak salah. Itu fatahazad bihi nafilakalak asya'ayab asamaqama mahmudan. Gitu kan? Jadi kita dalam bulan Ramadan perbanyak sholat malam. Kalau di bulan-bulan biasa sholat malam itu ada tahajud. Tapi kalau di bulan Ramadan sholat malam itu adalah tarawih. Tarawih. Iya kan? Tarawih malam, iya. Betul. Tarawih sih. Nah itu, jadi perbanyaklah sholat malam. Di bulan Ramadan adalah tarawih. Kan sudah tuh. Nah, bagaimana kalau ingin tahajud tuh, ya kan? Yeah. Sama tahajud juga dilaksanakan di malam hari. Syaratnya tahajud kan harus tidur dulu. Mungkin ini nanti ada materi yang lain berkaitan ini karena panjang nih. Ini berkaitan dengan ilmu fikih. Jadi bisa melaksanakan tahajud sesudah sholat tarawih. Karena sudah sholat tarawih dilaksanakan sholat witir 3. Kalau sudah sholat witir 3 sudah selesai. Witir itu adalah penutup dari sholat. Gitu kan? Nggak boleh sholat lagi sesudah sholat witir. Kalau dalam keilmu fikih. Ya, gitu kan? Makanya bagaimana? Ini kita tarawihnya sampai jam 9. Sudah witir, ditutup. Kita tidur, bangun jam 2. Sahur. Kita mau tahajud, mau bagaimana? Boleh. Gitu. Caranya bagaimana? Caranya tutup dulu witirnya 1 rakaat jadi 4 kan? Sholat tahajud. Sudah sholat tahajud, witir lagi 1 jadi 5. Kan arti dari witir itu adalah ganjil. Yang sudah tarawih 3, kita bangun malam, sholat 1 rakaat witir jadi 4 tuh. Iya. Sholat tahajud dulu berapa rakaat? Nah kalau mau 4, mau 2, mau 4, mau 6, enggak, mau 8. Terbanyak. Terakhir tutup lagi dengan witir sudah selesai. Jadi witir terlaksana. Paham tidak? Iya. Nah itu salah satu cara kita sholat malam. Awas, kita harus paham itu karena sholat malam di bulan Ramadan ada tarawih. Maka tarawih itu adalah amalan ibadah yang menyempurnakan terhadap saum siang kita di bulan Ramadan. Maka kalau ada orang yang sholat bulan Ramadan dia saum tapi belum melaksanakan sholat tarawih, berarti belum sempurna. Itu menurut ulama. Yang selanjutnya salah satu amalan yang menyempurnakan terhadap saum kita adalah jauhi perbuatan yang akan membatalkan puasa dan yang akan membawa dosa, menjadikan dosa. Contohnya apa tuh? Contohnya kita ngabuburit. Ngabuburit terkadang mendekatkan kita terhadap hal-hal yang negatif. Iya. Sama kabogok. Apalagi sama bebeknya kan. Apalagi kayak gini gitu. Itu salah satu contoh. Itu adalah salah satu amalan. Apabila kita melakukan itu, amalan kita ibadah saumnya yang pokok itu akan berkurang, terkikis. Iya. Rugi dong. Iya, rugi. Kita belum tentu saumnya kita ini diterima. Terus berbuat seperti itu. Karena sekarang itu sudah menjadi kebiasaan. Bahkan kayak budaya lah gitu. Ngabuburit sama kabogok. Ngabuburitnya bukan di masjid, tapi kalau ngabuburitnya di masjid, nih, maka poin yang ke-7-nya adalah berbanyaklah iktikaf. Iya. Artinya ngabuburitnya di masjid. Melaksanakan apa? Iktikaf.
berdiam diri di mau masjid berdiam diri di lah, masjid. gitu. Kalau perempuan gimana? Kan masak, ya mas sudah beres masak, ngabuburitnya dengan sholawat di Atau rumah. dengan ngopi. Ya, ngopi seperti ini. Ngopi seperti ini ini. kan salah satu ikhtiar kita untuk meminimalisir dalam amalan-amalan yang tidak menyempurnakan. Iya. Yakin ini amalan akan menyempurnakan Insya Allah, amin. terhadap siam kita. Kenapa? Karena ini diisi dengan hasanah keislaman. Gitu. Makanya tadi jauhkan diri dari perbuatan yang akan membatalkan saum dan akan membawa menjadikan dosa. Di antaranya, ya kalau ngabuburitnya kita di tempat majelis taklim, ngabuburitnya kita di rumah, ngabuburitnya dengan teman perempuan, ya kan? Iya, Bukan iya. lawan jenis. Gitu. Terus di tempat-tempat yang sekiranya membawa manfaat bukan madarat, ya kan? Tapi kalau di tempat yang rame-rame sekiranya, mangga pertimbangkan. Yang penting jangan sampai banyak madaratnya daripada Manfaatnya. jadi ngabuburitnya bukan arti ngabuburitnya secara global, tidak boleh. Boleh ngabuburit, hanya bawalah kepada hal yang positif. Hal yang positif, yang Gitu bermanfaat kan? lah gitu kayak ini intinya. ngopi kegiatan yang luar biasa. Insya Allah. Gitu. Ini akan menyempurnakan terhadap iman kita. Itikaf di masjid, perbanyak itikaf. Ya, nanti ada, apalagi itikafnya sudah 10 hari terakhir. Itu kan dianjurkan oleh Rasulullah. Mungkin nanti di bab-bab yang lainnya, pertemuan yang lainnya kita dari materi yang lainnya membahas tentang 10 terakhir di bulan Ramadan. Ada apa itu? Gitu kan? Ada Iya. hal yang sangat luar biasa. Gitu. Jadi tadi perbanyaklah amalan-amalan itu dikarenakan amalan itu yang akan menyempurnakan terhadap siam kita. Kan saum itu yang membalasnya bukan manusia. Ada 2 amalan pokok yang langsung Allah membalasnya. Yang pertama sholat, ya, sholat yang 5 waktu. 5 waktu. Yang kedua saum puasa, atau saum Ramadan yang itu membalas langsung Allah. Maka kata ulama di bulan Ramadan ini amalan-amalan tersebut silakan diamalkan, karena itu menyempurnakan terhadap saum kita. Coba kalau kita dari indikator tersebut ada yang faktor dohiriyah, ada yang faktor Batinnya. Kita cepat-cepat untuk buka puasa dohir kan, karena hal yang dimakan. Iktikaf batin kan, Batin. nah, sholat tahajud Batin. Jadi ke 8 unsur tadi adalah ada yang unsur batinnya menguatkannya, ada unsur jasa dia gitu. Nah, gitu kan. Makanya sangat luar biasa kalau kita puasa di Ramadan ini kita sempurnakan dengan hal-hal yang tadi, terutama kita sebagai kaum muslim wal muslimat, dan tidak puasa ini tidak 1 tahun, hanya 30 hari, maka 30. manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu mungkin kiranya. Jadi untuk intinya pembahasan. tidak menjadi orang yang rugi lah gitu. Gitu. Jadi intinya tadi tambah perbanyaklah hal yang positif, yang manfaat daripada hal yang negatif, Hal yang di bulan negatif. Ramadan ini. Dengan apa? Dengan indikator 8 tadi. Silakan seperti itu. Mengisi amal-amalannya. Iya, amal-amalan apalagi ya. Gitu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi nilai keberkahan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan amalan ibadah kita yang sudah kita lakukan oleh Allah dibalas dengan sesempurna-sempurnanya. Yang belum, mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Demikian. Supaya menjadi ngabuburit yang bermanfaat lah gitu, ngopi kali ini teh. Ngopi itu, ngopinya ini ngopi perkara Islam. itu luar biasa. Iya. Gitu. Jam berapa Teh Dewi? Udah mau buka deh. Alhamdulillah. Tapi masih asik, mungkin insya Allah di lain waktu kita bisa ketemu lagi ya Bapak. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan kita tutup Teh Dewi. Alhamdulillah pemirsa Smart News, ternyata banyak sekali amalan-amalan yang perlu kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Dan insya Allah ya Ngopi Ramadan kali ini bermanfaat bagi kita semua ya Teh Dewi. Amin. Dan insya Allah kita bakal bertemu lagi yang pastinya cuma ada di acara Ngopi Ramadan, ngobrol perkara Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Teh Dewi, kita kedatangan siapa nih? Kali Ini tamu dari mana nih? Aduh, wajah-wajah alumni tahun berapa gitu ya? Apakah terlihat tua? Aduh. Oke kan, jadi kali ini ya buat kalian semua kita akan mengadakan acara apa? Acara bumerang. Buka bersama meraih kemenangan. Wow. Kalau acara itu di tanggal berapa kan? Kita akan mengadakan acara bumerang ini pada tanggal 17 April 2000. Tanggal 15 April 2023. Di mana tuh? Di mana kan? Di lapangan Bukan. Jadi buat kalian semua, buat para alumni, jangan lupa dapatkan sekian dari kami, sampai jumpa di tanggal 15 April 2023.